Bismillahirrahmanirrahim. Ila arwahi walidina wa walidikum wa muallimina muallimikum wa masyayikhina masyayikkum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil mu'minina amatan kafatan wa khususan larwahi walidayya wa murabbir ruh Syekh Muhammad Basri Alawi wa ruhi walidayya zawjati wa Abdullah wal asatid alladzina yu'allimuna hadzal fan wa asatid sab'ah wa ila arwahi ashabil qudwah durusa Syekh Salim bin Abdullah bin Smir al-Adrami wa Syekh Muhammad Nabi al-Bantani wa usulina furuhim inna Allah 'inda darajati fil jannah wa 'inda barakatihim wa anwarihim wa 'ulumina fahadin fid din wa dunya akhirah yaftah qulubana wa qulub aulatina futuhal arifin wal awliya salihin wal ulama al amilin wa Allah yarzuqna wa imziratal haramain wa zirat taqabbin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'uluman nafi'ah wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakah duna ta'abin wa la hamna la khalqi bisababih wa la tadhakkur wa tadabbur bitasili wa nadha shan wa ayyam muslimina jami'an birrahmah fi rahmatim lana wa lahum bil husna wa yakhtim lana wa lahum bil imani ma'al fil afiyah wa ila arwahi al muassisina li hadzal mahad wal muallimina al muta'allimina fi hadzal mahad wal muta'alliqina bi hadzal mahad wa usulin wa furuhim wa dhil hukal ajma'in wa ada ma nawasala fi salih min salih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin wa ada ali wa sahbihi kiram al fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi lisani yafqahu qawli wasid lisani wahdi qalbi bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil fiddaraini. Amin. Terus ya, yang berikutnya ketika kita itu lupa rukun, apa? Lupa rukun. Kalau sholat sendiri atau jadi imam, kalau belum sama pekerjaan sepertinya, maka wajib kembali. Paham? Apa rukun? Misalkan Al-Fatihah ya. Apa contohnya? Ada orang sholat sendiri atau jadi imam. Jadi imam sama sendiri itu hampir sama. Ada orang sholat sendiri atau jadi imam, ternyata waktu rukuk, loh saya kok belum baca Al-Fatihah ya, atau ragu apakah sudah baca Al-Fatihah, itu harus kembali berdiri lagi. Berdiri ngapain? Ya membaca Al-Fatihah lagi. Terus setelah itu berarti apa? Rukuk sujud seperti itu. Paham ya? Atau ingatnya waktu sujud. Ingatnya waktu apa? Sujud. Tadi saya kok belum baca Al-Fatihah ya? Atau ragu-ragu. Kalau ragu-ragu kan dipilih yang belum melakukan ya. Saya tadi sudah baca Al-Fatihah atau belum ya? Maka apa? Sujud langsung berdiri. Tapi berdirinya bukan rakaat berikutnya, rakaat yang tadi itu. Paham enggak ini? Paham enggak? Ya, ada orang sholat rakaat pertama, sujud pertama atau bahkan sujud kedua, dia kok apa? Baru ingat belum Al-Fatihah, maka apa? Langsung berdiri baca Al-Fatihah, terus setelah itu apa? Rukuk, berarti ya iktidal, sujud lagi. Berarti ngitungnya dari mana? Al-Fatihah. Atau sebaliknya, misalkan apa? Rakaat kedua sudah Al-Fatihah, loh saya tadi kok belum sujud ya, sujudnya kurang satu. Paham? Sudah berdiri kok ternyata dia ingat apa? Atau dia ragu-ragu, sujudnya kurang, maka langsung kembali ke sujud yang kedua, langsung ditinggalkan Al-Fatihahnya itu, langsung apa? Sujud yang kedua terus apa? Berdiri. Faham tum? Faham tum? Itu kalau lupanya yaitu apa? Belum melakukan semisalnya. Paham? Belum melakukan apa? Kalau misalnya
Rakaat pertama, rakaat kedua sudah Al-Fatihah. Loh, rakaat pertama saya kok belum Al-Fatihah? Paham ya? Berarti kan sudah semisalnya. Ngerti semisalnya ya? Ingatnya lupa itu ketika dia melakukan yang seperti yang lupa itu. Jadi dia baca Al-Fatihah rakaat kedua, dia ragu-ragu rakaat yang pertama sudah baca Al-Fatihah atau belum, atau lupa. Maka apa? Maka dianggap rakaat yang pertama tadi itu hilang. Karena hilang, maka nanti apa? Berarti yang terakhir nambah satu rakaat. Paham enggak ini? Sehingga kalau misalkan zuhur dilihat orang ya, dia menjadi 5 rakaat dilihat orang, tapi enggak 5 rakaat, dia yang ngerti kan. Jadi nanti terakhir nambah 1. Sama dengan apa? Ingat, loh, tadi rakaat pertama kok sepertinya sujudnya kurang 1. Lah dia ingatnya ketika sujud yang kedua, di rakaat yang kedua. Maka apa? Berarti rakaat yang sebelumnya hangus, berarti terakhir nambah berapa? 1 rakaat. Karena nambah 1 rakaat itu padahal ada kemungkinan sudah dilakukan, maka apa? Disunnahkan sujud sahwi. Paham enggak ini? Paham enggak? Kalau sama salat sendiri atau jadi imam kok ternyata lupa rukun dan lupanya belum melakukan sepertinya, maka apa? Wajib langsung kembali. Ya. Paham? Lupa Al-Fatihah atau ragu Al-Fatihah ketika sujud, maka apa? Langsung berdiri membaca Al-Fatihah. Lupa rukuk ketika berdiri, lupa rukuk rakaat pertama ketika berdiri, ragu-ragu rukuk rakaat pertama ketika sudah baca Al-Fatihah, langsung kembali rukuk. Tapi rukuknya bukan rukuk yang rakaat kedua, rukuk rakaat pertama, terus diteruskan. Ini kalau salat sendiri atau jadi imam. Tapi kalau lupanya itu ingatnya atau ragu-ragunya ketika sudah terlewat sepertinya, ngerti? Selewat terlebihnya. Ragu-ragu Al-Fatihah rakaat pertama, ingatnya ketika Al-Fatihah rakaat kedua, maka apa? Ya sudah diteruskan, tapi rakaat pertama hangus. Atau ingatnya waktu apa? I'tidal. I'tidal kan berarti sudah lewat toh. Setelah i'tidal rakaat kedua, ingat ya, ragu-ragu Al-Fatihah rakaat pertama, enggak boleh kembali. Tapi apa? Tapi 1 rakaat itu dianggap apa? Hangus. Paham ya? Sehingga nanti terakhir nambah jadi sepertinya berapa? 5. Ternyata mau tahiyat ragu-ragu lagi. Saya tadi sudah rukuk atau belum ya? Nambah lagi. Mau tahiyat lupa lagi. Akhirnya 10 rakaat ya. Ini kalau salatnya apa? Sendiri atau jadi imam. Kalau jamaah beda lagi. Kalau jamaah apa? Dilewati. Jadi misalkan sampean makmum ya, rakaat ketika rukuk sama ingat, loh, sebelum Al-Fatihah, ya tidak boleh kembali. Harus ngikuti apa? Nanti terakhir nambah 1 rakaat. Paham? Ya, kalau jamaah itu biasanya yang sering lupa itu apa? Nggak mungkin jamaah itu lupa belum sujud itu, kenemenan berarti ya. Ngantuke kesuwen ya. Apa? Ngantuke kesuwen. Salat subuh sujud 1 kali tok gitu ya. Langsung berdiri ya. Ngantuke kesuwen. Biasanya kalau jamaah itu yang sering lupa itu Al-Fatihah. Ini lupa dengan ragu-ragu itu sama loh ya. Ragu-ragu itu dianggap saman belum mengerjakan. Ingat ya. Jadi kok ternyata saman misalkan subuh mau tahiyat ragu-ragu, tadi rakaat kedua sudah Fatihah atau belum ya? Tapi saman makmum, tidak boleh kembali. Harus nunggu sampai salam, terus terakhir apa?
nambah 1 rakaat, gitu loh. Nambah 1 rakaat. Terakhir disunahkan sujud sawi. Ya. Oleh karena itu kalau ada orang kok sholatnya itu banyak rakaat, nyantai saja, ya. Iku gak ngerti sholat ini. Duhur kok 5 rakaat. Nah, bukan, dia itu orang yang ragu. Ini masih mending cuma 5 rakaat, yang tadi 10 rakaat, ya kan? Ya. Nah, seperti itu. Ada orang Jumatan 4 rakaat biasa. Barangkali memang dia ragu. Saman itu ikut mazhab apa? Zuhur kok 4 rakaat. Enggak, saya lupa. Lupa itu enggak seperti itu ya kan, paling ngotot. Ya. Paham? Jadi perhatikan ya, kalau sampean ragu-ragu atau lupa, itu maka dianggap lupa. Paham ya? Ragu-ragu atau lupa itu dianggap apa? Lupa. Maka apa? Dianggap belum melakukan sesuatu. Kalau ragu-ragunya itu ketika sampean sholat sendiri atau jadi imam, makanya kalau jadi imam ojo ragu-ragu ya. Sakno makmume ya. Waduh rek, ki opo imamku iku ya. Habis sujud pertama kok langsung berdiri ya. Akhirnya makmumnya bolak-balik subhanallah doa aja. Iki lali apa ki apa kan bingung ya kan? Masa perlu dijelaskan aku lali kan gitu enggak enak ya. Jadi apa namanya? Oleh karena itu kalau jadi imam ya harus berusaha konsentrasi ya, berusaha apa? Konsentrasi. Dan harus ngerti ilmunya. Ya, harus ngerti apa? Ilmunya. Oleh karena itu di sini ini yang sama dilatih jadi imam digunakan sebaik-baiknya. Karena apa? Belum tentu zaman punya kesempatan latihan itu. Orang itu kalau tidak pernah itu mesti nderdek, walaupun pinter. Ya, karena apa? Kadang-kadang antara ilmu teori dengan praktek itu beda. Ya, di mana kuncinya? Oh, tidak apa-apa, biarkan. Jadi antara teori dengan praktek itu, contoh ya, saya kan sudah mewajibkan sholat apapun di belakangnya imam ini harus yang kemarin sudah ikut pelatihan Quran itu. Karena apa? Jaga-jaga nih, barangkali imamnya itu apa? Batal. Semuanya kan ngerti caranya. Kalau imamnya batal, menepi, langsung setelah itu apa? Yang belakang maju. Iya. Teorinya seperti itu. Tapi saya tidak yakin prakteknya bisa seperti itu. Iya. Sudah minggir gitu, sing belakangnya mungkin masih ngerti tapi bingung karena belum pernah kan menengah ya kan. Bisa saja. Atau bisa saja imamnya itu yang bingung. Waduh, batal rek. Iki apa ya kuduan ya? Mungkin dia sudah ngaji, tapi kan mungkin belum pernah praktek, bingung dia. Akhirnya suwi, ndak salam-salam, ya kan? Begitu noleh ke belakang, batal kabeh. Ya. Jadi karena apa? Antara praktek dengan teori kadang-kadang bingung. Teorinya sudah pinter, karena belum punya praktek. Nah, seperti itu, ya. Lah ini berbeda kalau ragu-ragunya, ragu-ragu loh ya, ingat ragu-ragu. Paham ya? Ragu-ragu. Ngerti ragu-ragu itu apa? Kemungkinan betul dan kemungkinan salah itu namanya ragu-ragu. Ya. Kemungkinan betul dan kemungkinan salah itu namanya ragu-ragu. Kalau ragu-ragunya itu setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu maka apa? Tidak berpengaruh. Ragu-ragu dalam rakaat, tapi setelah salam, assalamualaikum salam. Saat tadi duhurnya itu berapa ya? 4 apa 3 ya? Ragu-ragu, maka tidak berpengaruh. Dianggap sudah selesai. Atau ragu-ragu dalam salah satu rukun, ya. Saat tadi sudah baca Al-Fatihah atau belum ya? Tapi setelah salam, maka dianggap beres. Tidak perlu apa? Nambah.
Tapi kalau tidak ragu-ragu ya wajib nambah ya. Saya tadi 3 atau 4 ya. Oh 4 kok. Ternyata ada koncone. Sama niku mang salate jek 3 kurang 1. Enggak kok. Aku yakin 3 kok. Berarti ini kan enggak betul ini ya kan. Sudah diberitahu sama temannya kok masih ngotot berapa? 4 saja. Nah itu namanya bukan ragu-ragu. Berarti apa? Wajib nambah. Gitu loh ya. Atau apa? Kurang rukunnya. Loh kok tahu kalau kurang? Oh, dia kan ngimami. Ya. Baca apa? Baca Al-Fatihahnya salah. Ya. Siratal seperti anak kecil itu loh ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin. Itu kan sama-sama alaihim tuh ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ghairil maghdubi 'alaihim dianggap enggak ada karena apa? Sama-sama alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin. Nah, dia ngimami, semuanya kan tahu. Dia yakin betul saja, diberitahu ngotot ya. Sama tadi itu suratnya kurang, apalagi Fatihah ini apa? Wajib, Fatihah rukun. Kok dia ngotot aja lah, ini berarti tidak betul. Ini namanya bukan ragu-ragu. Ragu-ragu itu kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Loh, ini sudah pasti tidak kok. Ya, sudah pasti apa? Tidak. Turukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ab'adus salah. Sab'ah. At-tasyahudul awal. Wa qu'uduhu. Wassalatu. Ala nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Fihi. Wassalatu. Ala al-ali. Fit tasyahudil akhir. Wal kunud. Wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi fihi. Sekarang kita membahas sunat ab'ad ya. Faslun utawi iki iku fasal ab'adus shalah utawi sunnah ab'ad ing dalam salat iku sab'atun ana 7. At-tasyahudul awwalu tahiyat awal wa qu'udu lan lungguh tahiyat awal. Wassalatu lan maca selawat ala nabi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam at-tasyahudul awal. Wassalatu lan maca selawat alal al ing atase keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil akhir ing dalam tahiyat akhir. Wal kunutu lan kunut. Wassalatu wassalamu lan maca selawat lan salam ala nabi ing atase nabi wa ali lan keluargane washabi lan sahabate fihi ing dalam tahiyat ing dalam kunut. Jadi sunnah ba'at ini apa? Sunnah yang kalau ditinggalkan disunnahkan untuk apa? Sujud sahwi. 1 apa? Membaca tahiyat awal. Yang kedua duduk tahiyat awal. Yang ketiga membaca sholawat kepada Rasulullah SAW ya di tahiyat awal. Kalau di tahiyat akhir wajib. Terus yang keempat apa? Membaca sholawat kepada keluarga di tahiyat akhir ya. Terus yang kelima kunut. Yang keenam berdiri untuk kunut. Yang ketujuh membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat. Gitu loh ya. Kunut itu apa sih? Nah, gitu loh ya. Ya, kunut itu apa? Kunut itu adalah zikir yang isinya adalah doa dan pujian. Paham ya? Kunut itu adalah apa? Zikir yang isinya apa? Doa dan pujian. Sehingga kalau sampean sudah berdoa dan sudah memuji, itu namanya sampean sudah kunut. Loh kenapa seperti itu?
khawatirnya kan kadang-kadang imam itu tidak sama dengan kita, sehingga tidak melakukan kunut. Ya. Contoh misalkan ya, di mana? Di Masjidil Haram itu subuh itu tidak ada kunut ya. Tapi kalau 15 hari terakhir sholat witir itu ada kunutnya. Lah itu maka apa? Saman kok kepingin kunut sendiri, silakan kunut. Kalau waktunya panjang ya seperti itu. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman. Tapi kan khawatir ketinggalan. Sudah saman pakai kunut yang paling ringkas. Ya, kunut yang paling ringkas. Intinya dua, yaitu apa? Ada doa, ada pujian. Apa contohnya doa itu? Allahumma ufirli. Itu namanya doa. Ditambah pujian apa? Ya Ghaffar. Berarti saman sudah kunut. Allahumma ufirli ya Ghaffar. Sudah kunut saman. Setelah itu langsung ditutup dengan apa? Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah langsung gitu loh. Atau yang lainnya, pokoknya intinya apa? Pujian dan doa. Apa contohnya? Allahumma arhamni ya Rahman, sama saja. Ya. Atau kalau misalkan pakai Al-Qur'an bisa saja. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kan ada doanya, Rabbana la tuzigh qulubana sampai terakhir, terus ada pujiannya, innaka antal wahhab. Itu sudah bisa. Setelah itu ditambahkan sholawat. Sudah selesai. Berarti saman sudah melaksanakan apa? 3 langsung. Berdiri kunut, baca kunut, sama apa? Sholawat. Ya, faham tum? Saya kira cukup, semoga ada manfaat dan barokahnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatun jiwa biha min jami'il awali wal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.